Musim baru menjadi awal dari akhir karier mereka jika tidak berhati-hati. Apa maksud dari semua ini? Dan siapa saja pemain yang sedang kita bicarakan? Inilah 7 pemain yang hanya punya satu musim lagi untuk membuktikan diri mereka. Kita mulai dari Rodrigo. Selama beberapa tahun terakhir, perannya di Real Madrid terus menurun. Popularitasnya berkurang sejak Jude Bellingham datang pada tahun 2023. Dan situasinya makin memburuk saat Kylian Mbappe direkrut pada tahun berikutnya. Kini, Yandi Omandala juga telah bergabung, yang menandakan bahwa posisi Rodrigo saat ini sangat terancam. Jika dia gagal tampil luar biasa musim ini, kemungkinan besar dia akan dijual musim panas mendatang karena klub sudah memiliki 4 pemain depan utama tanpa dirinya. Ditambah lagi, masih ada pemain muda seperti Endrick Mastantuono dan Arda Güler yang terus berjuang masuk ke tim utama. Klub tentu akan lebih bersabar kepada para pemain muda dibanding Rodrigo yang akan berusia 26 tahun beberapa bulan lagi. Situasinya makin sulit karena dia harus memulai musim dari bangku cadangan akibat cedera ACL. Namun uniknya, kami beranggapan cedera tersebut justru membawa berkah tersendiri, karena itulah alasan utama dia tidak dijual saat ini. Pemain asal Brasil ini harus tampil sangat memukau agar bisa bertahan di Real Madrid atau mendapatkan kepindahan besar musim panas mendatang. Jika gagal, karirnya bisa terus merosot. Pemain lain yang masuk dalam kategori ini adalah Liam Delap. Para pendukung Chelsea sangat kecewa dengan penampilan sang penyerang di musim pertamanya dan ingin dia dijual musim panas ini. Namun sepertinya, dia masih bertahan di bursa transfer. Meski begitu, dia harus benar-benar bangkit di musim baru jika ingin bertahan melampaui tahun 2027. Jika penampilan Delap sama seperti musim 2025 sampai 2026, dia hampir pasti akan didepak musim panas mendatang dan sulit menemukan klub besar yang mau merekrutnya. Skuad Chelsea yang gemuk membuat manajemen kini sangat tidak sabar terhadap pemain. Mantan pemain Ipswich ini harus menganggap ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk mempertahankan posisi di tim. Hal yang sama berlaku untuk Jamie Gittens. Penampilannya juga sangat mengecewakan di Chelsea setelah didatangkan dari Dortmund musim panas lalu. Banyak fans yang ingin melihatnya dikeluarkan di bursa transfer kali ini bersama Garnacho. Tetapi sepertinya Xabi Alonso masih bersedia memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Namun dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan ketiga. Jika gagal memikat hati pelatih dan para fans musim ini, kisahnya di Chelsea bisa berakhir lebih cepat. Penyerang lain yang juga berada di batas kesempatan terakhir adalah John Duran. Kariernya tampak merosot tajam sejak meninggalkan Aston Villa. Dia berpisah dengan Liga Primer tahun lalu dan sejak saat itu telah membela 4 klub berbeda di 4 negara yang berbeda pula. Duran sempat menjadi salah satu penyerang muda paling bersinar di Eropa saat berada di Aston Villa. Saat itu dia dikaitkan dengan klub-klub terbesar di benua Eropa. Tetapi semua kejayaan itu kini telah pudar. Dia gagal menunjukkan performa terbaiknya di Al Nassr, Fenerbahce, dan Zenit Saint Petersburg. Jika dia juga gagal tampil mengesankan di Benfica, itu bisa menjadi akhir dari kariernya di usia muda. Kita baru saja melihat dia dicoret oleh Kolombia untuk Piala Dunia 2026. Itu adalah teguran yang sangat keras. Jika terus seperti ini, klub-klub tingkat atas hingga menengah akan benar-benar mengabaikannya. Benfica adalah klub besar dengan sejarah panjang dan akan berlaga di Eropa musim ini. Musim yang baik bersama mereka bisa mengembalikan jalan kariernya, tetapi jika gagal, sulit baginya mendapatkan kesempatan lain untuk meyakinkan pihak yang berpengaruh. Sekarang mari kita bahas Phil Foden. Dia adalah pemain papan atas yang telah meraih segalanya di tingkat klub. Namun untuk menjadi legenda Manchester City dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pemain terbaik dunia, perjalanannya mulai terhambat. Sejak dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Primer tahun 2024, jalannya terasa makin sulit. Penampilannya sangat buruk di Euro 2024. Musim 2024 sampai 2025 tidak berjalan baik, dan musim 2025 sampai 2026 bahkan lebih buruk lagi. Hal ini akhirnya membuat dirinya dicoret dari skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Satu lagi musim yang mengecewakan bisa secara efektif mengakhiri kariernya di level tertinggi. Foden sendiri sudah sering dikritik sebagai pemain yang hanya bergantung pada sistem permainan tertentu. Jika dia gagal bersinar di bawah pelatih baru, dia akan membenarkan anggapan tersebut dan itu bisa menjadi ancaman besar bagi kariernya. City sudah memiliki pemain nomor 10 yang tangguh serta penyerang sayap yang berkualitas, sehingga mereka tidak akan terlalu kehilangan Foden jika dia pergi. Kita tahu dia baru saja memperpanjang kontraknya, tetapi jika dia mengalami musim buruk lainnya, kami tidak akan terkejut jika namanya dimasukkan ke dalam daftar jual. Alejandro Garnacho juga tampaknya berada di kesempatan terakhirnya. Dia gagal membuktikan diri sebagai pemain top di Manchester United, Chelsea, dan bahkan di tim nasional Argentina. Jika dia kembali gagal di klub lain, itu akan menegaskan kepada dunia bahwa masalah utamanya ada pada dirinya sendiri. United, Chelsea, dan Argentina memiliki kemiripan, yaitu sama-sama tim besar dengan supporter menuntut tinggi yang memberi tekanan besar kepada para pemain. Aston Villa bisa menjadi tempat penyegaran baginya. Klub ini tidak sebesar yang lain, dan pendukungnya tidak semenuntut itu. Jadi, jika dia tetap gagal saat jauh dari sorotan besar, itu bisa menjadi akhir baginya. Memang ada laporan yang menyebutkan bahwa status pinjamannya ke Villa diperkirakan bakal permanen musim panas mendatang. Namun, ingat, hal serupa juga pernah dikatakan tentang kesepakatan Jadon Sancho saat bergabung dengan Chelsea sebagai pemain pinjaman pada 2024. Pada akhirnya,
klub lebih memilih membayar denda daripada mempermanenkannya. Sejak saat itu, nasib Sancho justru makin memburuk. Hal serupa bisa terjadi pada Garnacho dalam 1 tahun ke depan jika dia tidak sangat berhati-hati. Terakhir, kami sangat yakin bahwa Martin Zubimendi sedang berada di kesempatan terakhirnya. Cukup mengejutkan mengatakan hal ini hanya 1 tahun setelah dia direkrut, tetapi itulah kenyataan saat ini. Gelandang asal Spanyol tersebut tidak terlalu mengesankan di musim perdananya di Emirates. Bahkan kamu bisa melihat Mikel Arteta makin tidak sabar kepadanya di akhir musim. Sering meninggalkannya di bangku cadangan, termasuk di laga final Liga Champions. Bahkan, ada satu pertandingan Liga Primer saat Arteta memasukkannya lalu menariknya keluar kembali. Itu mengirimkan pesan jelas bahwa sang pelatih tidak lagi menyukai pemain tersebut. Sekarang klub telah membeli Bruno Guimaraes dari Newcastle, yang berarti hampir tidak ada ruang untuk kesalahan bagi Zubimendi. Dengan kedatangan pemain baru ini, makin menegaskan bahwa mantan pemain Real Sociedad tersebut tidak lagi memiliki tempat di skuad utama. Menit bermainnya diperkirakan akan berkurang karena pemain seperti Rice, Bruno, Merino, Luis Scully, Odegaard dan Eze semuanya berada di depannya dalam urutan prioritas lini tengah. Jika dia terus tampil di bawah harapan, kami sangat yakin dia akan dilepas musim panas mendatang. Itu pun jika dia bertahan musim panas ini. Bursa transfer belum ditutup dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Rumor menyebutkan Xabi Alonso tertarik untuk memboyong ke Chelsea. Namun meskipun kepindahan itu terjadi, kami tetap berpikir bahwa musim 2026 sampai 2027 akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk membuktikan bahwa dia sanggup bertahan di Liga Primer. Jika gagal, dia mungkin akan dianggap sebagai pemain kelas klub kecil. Mengingat usianya yang mencapai 28 tahun di akhir musim, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain untuk mengubah pandangan tersebut. Sekarang giliran kami mendengar pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan daftar ini? Apakah ada pemain lain yang menurut kalian hanya punya 1 musim lagi untuk membuktikan diri? Tulis nama mereka di kolom komentar.